Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang herbal-herbal teman-teman ya, karena banyak sekali yang bertanya tentang Pak, herbal ini bagus nggak? Pak, herbal ini bagus nggak? Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang kebingungan tentang herbal teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa tahu sendiri mana yang cocok dan mana yang tidak. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, banyak sekali yang bertanya, Pak, apakah ini bisa dikonsumsi? Apakah itu bisa dikonsumsi? Teman-teman ya, tentang seputaran herbal kampung teman-teman ya. Karena dulu juga saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, untuk saya pribadi teman-teman ya, banyak yang menyarankan kalau seandainya kamu sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, katanya sebaiknya kamu konsumsi ini aja, nanti membaik dengan sendirinya. Kalau seandainya kita lakukan dengan kita konsumsi teman-teman kemudian tidak membaik, akhirnya banyak juga argumen dari orang lain. Sebaiknya kamu konsumsi ini, nanti juga membaik dengan sendirinya kalau seandainya kamu konsisten. Seperti itu teman-teman ya, tentang seputaran herbal kampung. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita itu jiwanya itu penasaran teman-teman ya, karena kita udah berobat kemana-mana nggak membaik-membaik teman-teman ya. Sehingga ketika kita mendapatkan informasi dari orang lain tentang herbal inilah, herbal itu, kadang kita itu mudah percaya teman-teman, tetapi kadang membuat kita bingung juga teman-teman ya, apakah ini boleh dikonsumsi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kan seperti itu teman-teman ya, dulu juga saya mengalami hal seperti itu, mengalami kebingungan teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, ketika kalian mau mengkonsumsi herbal seperti itu teman-teman, alangkah baiknya kenali saja dulu herbal seperti itu teman-teman ya. Contoh kecil ketika kita terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang paling banyak disarankan itu adalah mengkonsumsi kunyit gitu teman-teman ya. Karena ketika kita terkena gangguan asam itu, kadang banyak orang juga yang sering menganjurkan konsumsi kunyit direbus seperti itu, nanti bisa menyebabkan kita itu sehat dari gangguan asam lambung. Selalu saja seperti itu. Dan dulu juga sama, ketika saya konsumsi itu membuat saya pusing teman-teman, membuat saya pusing, kelayangannya tambah hebat gitu teman-teman ya. Ternyata ketika saya tanyakan gitu teman-teman ya ke dokter, ke ahlinya teman-teman ya, ternyata kunyit itu bisa merendahkan darah teman-teman ya. Dan orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya
darahnya itu nggak stabil, tekanannya itu teman-teman ya. Jadi ketika kita darahnya semakin rendah, akhirnya ya kita itu mudah pusing teman-teman ya, mudah pusing, mudah kelayangan. Nah itu teman-teman, nah, makanya sementara untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, pusing dan kelayangan itu paling tidak mau sekali teman-teman ya, karena kita berpikirnya itu wah jangan-jangan kita mau pingsan nih. Dan akhirnya cemas hadir lagi. Wah ini jangan-jangan gue mati nih. Akhirnya cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman, padahal itu terpengaruh dari herbal tersebut gitu teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hindari konsumsi seperti itu teman-teman. Apakah tetap bisa dikonsumsi kunyit itu teman-teman ya? Bisa teman-teman, karena dulu juga saya menanyakan ke dokter seperti itu, Pak kalau seandainya ini bisa menurunkan darah, kemudian saya sering kelayangan juga, tapi ini gimana nih dengan pencernaan, kan ini bisa menyembuhkan nih, bisa katanya seperti itu teman-teman, tetapi kita jangan keseringan. Kalau seandainya keseringan ya kapan mau membaiknya kelayangannya. Nah itu teman-teman ya, kapan mau membaiknya teman-teman ya tekanan darahnya. Nah itu teman-teman, makanya dulu saya dianjurkan itu bisalah Bapak konsumsi 1 minggu sekali, katanya jangan tiap hari teman-teman ya, karena kalau setiap hari ya pasti semakin rendah darah kita dan semakin pusing. Itu yang saya alami dulu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman ya, Pak saya itu konsumsi kunyit tiap hari tetapi untuk kelayangan tidak ada, mungkin saya cocok seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian cocok teman-teman ya, lanjutkan saja teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian tidak cocok gitu teman-teman ya, ada sensasi ini itu dan sebagainya, yang menurut saya mari berpikir logika saja teman-teman. Kalau seandainya ada sensasi, ada efek samping yang sangat besar teman-teman, sebaiknya kalian jangan konsumsi. Nah itu teman-teman, karena sepengalaman saya juga seperti itu. Dulu ketika saya konsumsi kunyit, rebusan kunyit, jadi kunyitnya itu diparut dia, dihaluskan, kemudian dicampur dengan air, kemudian digodok teman-teman, kemudian disaring, diminum airnya teman-teman ya, dan itu menyebabkan pusing. Jangankan setiap hari teman-teman ya, seminggu sekali juga itu membuat saya pusing. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk kunyit itu kalau seandainya kejadiannya sama dengan saya teman-teman ya, saya menganjurkan sebaiknya kalian jangan konsumsi saja. Tetapi kalau misalnya kalian mau paksakan juga, kalian usahakan seminggu sekali. Cuman catatan, kalau seandainya ada kelayangan, ada pusing, ada pening dan sebagainya, ada mual juga, sebaiknya kalian hindari saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian herbal selanjutnya yang sering dianjurkan atau sering diinformasikan sama orang-orang itu ketika mempunyai lambung itu adalah di jahe teman-teman ya. Kalau untuk jahe sebaiknya kalian mau cocok mau tidak tunggu dulu lah pencernaan kalian itu membaik teman-teman. Sebaiknya kalau seandainya sedang proses pemulihan atau sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sebaiknya hindari saja dulu gitu teman-teman, karena waktu yang namanya jahe sifatnya itu panas teman-teman. Sementara orang yang terkena lambung teman-teman ya, diupayakan pencernaannya itu harus tetap stabil gitu teman-teman ya, adem gitu teman-teman. Nah, sekarang konsumsi jahe ya tambah panas teman-teman ya, karena orang yang kena asam itu sangat sering sekali, sangat rentan sekali terkena panas dalam. Nah itu teman-teman, makanya untuk jahe-jahe sebaiknya hindari saja dulu gitu teman-teman ya. Kemudian herbal yang selanjutnya itu apalagi ya, lupa lagi yang sering dianjurkan itu biasanya di jeruk ya, di jeruk lemon. Katanya jeruk lemon nih campur ini nih pasti membaik nih. Saya itu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, herbal seperti itu sudah saya coba teman-teman ya. Dan untuk saya pribadi teman-teman ya, tidak cocok teman-teman ya. Ya mungkin berpikirnya seperti ini teman-teman ya, asam lambung kalau seandainya sedang tidak normal itu bisa saja peningkatan asam lambung itu karena kapasitasnya sedang bertambah teman-teman ya, atau nilai keasamannya sedang bertambah teman-teman ya. Ditambah lagi kita mengkonsumsi jeruk lemon teman-teman. Jeruk lemon itu kan sifatnya asam teman-teman ya. Kalau seandainya asam lambungnya semakin asam, keasamannya asam lambungnya tambah asam, ditambah lagi kita konsumsi jeruk yang asam, semakin asam di situ. Nah itu teman-teman, makanya usahakan kalian itu ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hindari saja lemon. Nah itu teman-teman ya, nanti akan tambah asam. Nah itu teman-teman, itu yang ketiga. Nah sebetulnya untuk herbal itu banyak sekali yang dianjurkan orang-orang ketika kita terkena gangguan asam. Niatnya sih pengen membantu teman-teman, tetapi kalau misalkan kitanya tidak paham, nanti justru akan akan memperhambat proses pemulihan. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang kebingungan terus harus gimana nih untuk menangani asam lambung kita itu teman-teman ya, sebaiknya kalian jaga 3P saja teman-teman. Jadi ketika kalian mau mengkonsumsi apapun teman-teman ya, yang harus kalian perhatikan itu adalah pencernaannya dulu teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung, sebaiknya pencernaan kalian itu kembalikan lagi pencernaan kalian itu kayak macam bayi lagi.
Nah itu teman-teman ya, jadi berpikirnya kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanan yang lain-lain atau herbal yang lain-lain itu, gimana caranya nih pencernaan kita itu sekarang sedang bayi nih. Jadi apakah bayi itu bagus tidak dikasih ini, dikasih itu gitu teman-teman ya. Itu saya dulu gitu teman-teman, saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Makanya ketika mau mengkonsumsi apapun juga saya selalu berpikir 2 kali teman-teman ya, takutnya mengganggu pencernaan yang sekarang sedang dibina. Nah itu teman-teman, jadi cara saya mengobati gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang saya alami itu adalah dikembalikan lagi pencernaan saya itu kayak macam bayi lagi. Jadi dijaga asupannya dari berbagai macam hal apapun yang bisa mengganggu pencernaan. Nah itu teman-teman, jadi hanya menggunakan 3P saja, menjaga pola makan. Dari mulai jenis makanan kita jaga, kemudian jam makan juga kita jaga. Jadi sering makanlah, jangan telat makan. Kemudian makanannya juga yang aman-aman saja. Hindari terlalu banyak lemak, hindari terlalu berminyak, hindari santan, hindari kafein, hindari bersoda, teman-teman ya. Hindari yang pedas-pedas termasuk jahe juga, teman-teman ya, karena panas sifatnya. Nah itu teman-teman. Kemudian jaga juga pola hidupnya, teman-teman. Sebaiknya istirahat di malam hari itu harus cukup. Tidurnya harus cukup minimal 8 jam dalam 1 malam. Jangan sampai kurang gitu, teman-teman. Kemudian dari pola hidup itu ada pola olahraga juga teman-teman. Jadi olahraga yang baik dan benar gitu teman-teman ya, biar aliran darah dan oksigen kita itu lancar. Tetapi untuk olahraga itu sebaiknya olahraganya itu yang ringan-ringan saja. Jadi olahraganya itu tidak terlalu keras ya, angkat-angkat besi gitu teman-teman, angkat beban-beban berat. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi olahraganya itu yang ringan-ringan, yang menyenangkan gitu teman-teman. Yang penting tujuannya biar aliran darah kita lancar, aliran oksigen kita lancar. Nah itu teman-teman, itu pola yang kedua, yaitu tentang pola hidup. Nah kemudian yang ketiganya pola pikir. Usahakan pola pikir kita itu harus benar-benar dijaga gitu teman-teman ya. Dan biasanya itu orang yang terkena anxiety disorder. Jadi ketika kalian mempunyai sensasi apapun, jaga pola pikir kalian dari pikiran-pikiran negatif. Ketika kembung, jangan pernah berpikir kalian itu wah jangan-jangan penyakit berbahaya. Jangan berpikirnya seperti ini teman-teman. Ketika kalian kembung, berpikir wajar, itu mungkin dari gasnya. Nah makanya gasnya harus dikeluarkan dengan cara seperti apa? Perbanyak minum, minimal 8 gelas dalam sehari, biar nanti kalian itu sendawanya terpicu. Karena yang bisa mengeluarkan gas itu hanya dengan sendawa. Tetapi kalau misalnya kalian kembungnya di bagian perut, di bagian usus, usahakan kalian itu supaya bisa kentut. Gimana caranya? Kalau saya pribadi dulu sering berjemur, teman-teman, nanti bisa kentut. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika ada sensasi itu jangan pernah berpikir yang lain-lain, berpikir wajar saja. Nah itu teman-teman ya, itu untuk menjaga pola pikir biar kita itu pikirannya itu tidak kemana-mana. Nah kemudian untuk tidak kemana-mana juga pikirannya itu harus ditopang dengan kesenangan-kesenangan teman-teman, karena pikiran kita yang negatif-negatif itu bisa dialihkan dengan pikiran-pikiran yang menyenangkan. Nah makanya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Hiburan, jalan-jalan menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, ketika kalian konsisten ke arah sana, nanti juga pikiran-pikiran negatif itu hilang dengan sendirinya atau teralihkan dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang sudah ada maghrib, saya hentikan videonya. Itulah tentang seputaran herbal-herbal untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Jadi untuk herbal-herbal itu sebaiknya kalian pahami saja dulu, kembalikan saja pencernaan kalian gitu teman-teman, kayak macam bayi lagi. Jadi ketika mau mengkonsumsi herbal-herbal itu, alangkah baiknya kalian cari tahu dulu nih, mengganggu tidak sama pencernaan kalian. Kalau seandainya mengganggu sebaiknya tidak. Dan untuk saya pribadi, menurut saya pribadi teman-teman, alangkah baiknya kalian hindari herbal-herbal seperti itu. Alangkah baiknya kalian kembalikan saja pencernaan kalian itu kayak macam bayi lagi. Sebaiknya menggunakan 3P saja, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga. Kemudian yang paling utama, biar asam lambung kita itu tetap netral, usahakan sering minum saja, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.